di lingkungan positif, atau kau bisa menjaga diri kau berada di lingkungan atau jauh dari lingkungan yang negatif. Negatif itu dalam arti itu yang bisa menjatuhi diri kau. Apakah positif itu harus di sini? Enggak juga. Dengan kau menghindari orang-orang yang negatif, yang pengen kau jatuh, yang itu sebenarnya udah berada di lingkungan positif namanya. Kan menghindari orang-orang negatif. Karena pasti kau akan ketemu orang-orang, apalagi yang ngajak kamu kemarin, misalnya kan, yang dia tidak gabung, misal belum gabung, tapi dia pengen tapi kurang antusias ya. Kurang antusias. Ya, jadi orang-orang yang kerja doang, sedangkan kamu kerja untuk berbisnis, artinya kan kamu pasti lebih maju. Oke, rata-rata orang tuh gak seneng kalau kau aja lebih sukses. Artinya kamu akan diganggu dari sisi manapun, itu pasti. Nah, makanya kamu harus pintar memilah yang mana positif, yang mana negatif. Karena itu untuk menjaga kamu. Karena Mbak Selfie itu tidak bisa menjaga kamu 24 jam. Jadi harus kamu sendiri yang bisa ngejaga. Jadi kalau ngobrol sama kawan, kayak kalau omongannya udah gak penting, mending tidur. Kalau enggak, mending istirahat. Ngobrol sama kawan, gimana apa, aku bisnis ya Allah, ngapain kau bisnis? Kan udah ada penting. Kecuali dia menunjukkan duit. Kalau itu berhenti lah dari bisnis itu, 20 juta. Ya, ada teman juga, ada yang menunjuk saya itu. Karena hati kan gitu. Arti kan nggak penting buat didengerin sebenarnya kayak gitu. Nah, itu dua. Jadi satu, berada harus ngikutin arahan. Kenapa dia harus ngikutin arahan? Karena dimanapun tempat, mau kerja, mau kuliah, apapun, arahan itu menjadi penting. Kenapa? Karena kau nggak ngerti apa-apa. Ketika kau baru mau mulai sesuatu, kau kerja di situ, pasti ada arahan nggak dari bos kau? Ada kan? Kau kerja main ya. Apa tujuan dari arahan? Biar kerja kau bener. Nyambung? Itulah fungsi arahan. Dan yang ngarahin siapa? Yang ngarahin berarti orang yang ngerti. Orang yang lolo tidak mungkin kerjanya benar. Berarti orang yang ngerti yang harus ngarahin. Nah, di Meli itu sama. Ketika kau gabung Meli, ya yang harus kau ikuti apa? Ya arahan mentor. Kenapa? Karena kau udah ngerti. Di bisnis ini kau udah tahu apa-apa. Maka cara paling simpel apa? Ngikut aja. Aku udah ngerti. Biar ngerti man. Ya melo aja. Kata kakaknya oke. Jadi sebenarnya sesimpel itu untuk Melia. Satu, arahan. Yang kedua, lingkungan tadi. Kalau udah nggak penting, ditinggalkan. Jadi sebenarnya kalau kakak tidak jelasin apapun nih, karena kita udah mau bahas apa, udah mau pulang, kamu cuma satu. Kalau kamu ingat dua hal ini, itu udah bisa buat kamu sukses. Tinggal nanya aja berarti tiap hari sama Mbak Selfie, Mbak, aku gawe hari ini siap. Nah, tapi biar kamu percaya bahwa kami ini ngerti, nah, saya harus jelasin. Jadi kalau kau percaya kami bisa, cukup sampai sini aja omongan kita. Oke? Boleh dari hari ini kau ikuti Selfie. Apa omongan Selfie kau ikuti? Siap gak? Udah, selesai. Nah, tapi kan kadang-kadang aku kakak ini pacar, tidak percaya aku. Nah, kakak coba pahamin ke teman-teman gimana cara saya ngebangun diri teman-teman dari nol sampai sukses. Ya, karena kakak tahu gimana cara ngebangun kamu yang dari nol, tidak tahu apa-apa, kemampuan KT, ilmu KT, gimana cara saya ngebangun kamu bisa sampai sukses. Oke? Pertama, di awal 3 bulan ini menjadi 3 bulan penting. Jadi setiap member baru, ya nanti ingat ya, kalau kamu dapat member baru, ya paling penting itu adalah 3 bulan awal. Dari tanggal hari kau gabung sampai 3 bulan ke depan, itulah masa emas. Kalau kami ini golden age, masa keemasan seorang member baru itu. Kalau lewat sudah 3 bulan dan kau gagal memanfaatkan masa keemasan kau ini, kemungkinan suksesnya susah. Tapi kalau 3 bulan ini kau manfaatin benar-benar, kau tahu apa yang kau pelajari dan tahu apa yang dikerjakan, udah pasti sukses. Pasti. Jelas? Oke. Dalam 3 bulan pertama, 3 bulan awal, ya, fokusnya bukan duit. Jadi buang jauh-jauh dari duit dari otak kau. Jadi tidak usah ngomong, hari ini aku kenapa belum ada duit. Gak penting. Sebenarnya deh, nggak ada orang ya ketika mau mulai sesuatu incerannya duit. Mohon maaf, kamu waktu kerja dulu apa digaji dulu? Yes. Kerja dulu, benar dulu,
rutinitas dulu, lakukan dulu tiap hari dulu baru digaji. Ini ada orang kebalikannya, nak duit dulu, kerja udah galak. Sebenarnya kalau balik lagi kakak bilang, kenapa kakak senang sama uang kerja? Karena uang kerja kayak gini udah usah diajarin. Karena dia udah tahu kalau mau dapat duit, kerja dulu dengan benar, baru digaji, kan gitu. Tapi kalau anak kuliah dah, dia nak duit terus. Baru gabung aja sekarang, kapan kamu dapat duit? Apalah kau ya. Jadi nggak bisa, uang nggak. Jadi dalam 3 bulan awal, buang jauh-jauh duit. Kamu pengen 481.000, 687.000, atau 100 juta tiap bulan. Yang mana kau mau? Pilih salah satu. Mau yang mana? Mau yang 481 sehari sekali, itu cuma sekali, 680 cuma satu kali, atau 100 juta tiap bulan? Mau yang mana ada? Jujur aja, kalau disuruh milih duit, yang mana? Bro? Oke, bro. Ini nggak penting. Ini uang receh. Yang kita kejar Melia apa? Bagaimana caranya? 100 juta tiap bulan. Nah ini harus dibangun deh. Logikanya gini, kalau 3 juta, 4 juta aja kamu banting tulang, logikanya apakah 100 juta main-main? Nggak mungkin. Berarti harus lebih tahu apa yang harus kamu bangun. Maka 3 bulan ini menjadi 3 bulan paling penting. Paham? Oke. Apa saja langkah-langkah yang harus kamu lakukan 3 bulan awal? 1, kamu harus paham bagaimana menggunakan website. Ini nomor 1. Jadi website itu jangan, aku tidak ngerti Mbak Selfie ngurusinya. Nanti pada saat udah didaftarin, kok kan dapat ID, password, IP, masuk ke email, langsung buka. Belajar Mbak Selfie, Mbak gimana cara buka website ini? Apa menu-menunya ini buat apa? Oke, kalau aku dapat bonus, mana cara nariknya? Terus kalau aku mau lihat bisnis aku di mana, harus ngerti semua isi website itu. Karena ini bisnis kau dewek. Jangan sampai kau kena tipu sama uang lain. Minta maaf, kan kita nggak tahu, namanya manusia. Kau udah ngerti website, aku udah ngerti nggak Mbak Selfie, ya, kita nggak tahu misalnya, aku tahu PIN kau lah, sama kayak ATM, kau unjuk PIN-nya ke Mbak Selfie, dia pasti ambil duit kau. Jadi harus kau yang megang website kau sendiri. Di awal makanya fungsi dari upline apa? Tepat lah. Jadi nanya Mbak Selfie gimana cara? Ini wajib 3 bulan awal. Kalau bisa sehari, 2 hari, 3 hari, kan teknologi kan bagi kita anak muda kan nggak susah kan. Kalau ibu-ibu aku kalau ngajar ibu-ibu susahnya luar biasa ya. Lalu yang kedua, ada harus punya database. Oh, database nggak? Database itu udah belum ya? Belum. Oke, database itu adalah daftar nama teman yang pengen kamu ajak. Dengar? Jadi database itu siapa aja sih orang-orang yang kenal. Jadi mulai kan gini. Pada saat kita promosi, kan promosi itu boleh kenal, boleh tidak kenal. Nah, tapi database yang harus kau tulis pertama kali adalah orang-orang yang database orang-orang yang bakal kamu promosikan, ini kayak gitu. Nah, yang harus kamu promosikan pertama kenal dulu. Kenapa harus kenal? Karena kepercayaan. Bisnis ini bisnis percaya nggak percaya. Kalau kita promosi ke orang yang kenal dulu, ya, maka kemungkinan orang akan ambil bisnis itu besar. Karena apa? Karena dia mungkin nggak lihat bisnisnya, dia lihat kamu ya. Dia ada kawan aku udah mungkin nipu aku. Paham? Kakak dulu pernah prospek orang tanpa jelasin apapun tentang Melia, kasih transfer deh. Saking dia percaya. Bro, ada duit gak kau sekian? Ada, transfer ke aku. Buat apa? Kita bisnis bareng. Cak mana? Agi bisa menjelaskan, yang penting kau transfer. Itulah enaknya kalau kenal. Kalau tidak kenal lo percaya. Kalau tidak kenal namanya penipu. Betul tidak? Coba aku punya kawan yang dekatnya. Itu kan kadang-kadang tidak mesti harus jelasin. Kan dia ada mungkin lah kawan aku nak nipu aku. Oh, ya sudah aja ya, besok jelaskan ya. Yaudah, kau transfer dulu. Oke, transfer. Sesimpel itu ngajak orang gabung di sini. Kalau percaya, ya. Kau bukan penjahat kan? Kau? Paham nggak? Maka yang pertama kali kamu harus tulis, nanti kan ada database buku ya. Kayak gitu nanti kamu tulis nama-nama siapa yang kamu ajak. Mulai dari 1 sampai 50 sampai 100. Pokoknya berapa banyak pun kamu tuh. Oke, nah database ini harus ditambah. Ditambah dari orang yang tidak
Udah kenal ini boleh kamu cari di medsos, boleh kamu cari di offline itu artinya ketemu di manapun. Jadi database ini tidak terbatas hanya yang kenal. Pertama kali kenal dulu, kenapa? Karena udah percaya. Ya, tapi selanjutnya harus ditambah. Misalnya lagi jualan ketemu orang, gitu Pak ya gini. Ada kerja, kerja juga. Boleh minta WA? Gantian WA. Udah kenalan tuh? Udah berarti udah kenal tuh. Bisa nggak kedepannya diajak gabung? Nah, gitu. Atau lewat medsos bikin status. Yuk yang pengen punya penghasilan gini-gini, dijawabnya itu gimana caranya? Chatan nggak? Mau ke WA, chatan di WA, kenal nggak? Bisa ada diajak. Tapi tetap poin pertama kenal dulu. Jadi kau harus sampai baik kawan-kawan aku yang paling dekat dengan aku, sampai yang cuma kenal baik, lalu ditambah-tambah dari orang yang media sosial sama ketemu di jalan. Kan kita udah tahu deh, tiba-tiba lagi nongkrong di mana-mana, kuliah, anak kuliah, ya Allah, apa deh kegiatannya anak kuliah, ya gini-gini, pengen ada struktur punya penghasilan, pengen, ada WA ada terus, nggak mesti harus dijelasin Pak begitu deh, saya jelaskan, nanti dulu, ya yang pertama kali harus kenalan dulu, jangan langsung baru kenal, saya jelaskan ya, baru kenal itulah, mas langsung dikasih. Tapi kalau baru kenal tuh yang penting udah tukaran WA, tukaran IG, ya enggak? Follow KKM, follow udah. Jadi nggak cukup. Nanti kan lama-lama dia lihat status. Kita pasang status bonus kan, status ini kan lama-lama nanya kan? Nah gitu maksudnya. Jadi slow, tapi tetap menambah database. Ngerti ya? Nanti sama Mbak Selfie nanti buat data base. Oke? Nah, lalu yang ketiga, kita harus punya ilmu dan kemampuan. Nah nanti ada beberapa keilmuan yang harus kau pahamin dan kemampuan yang harus kau miliki di Melia agar kau lebih gampang. Karena fungsi ilmu itu deh sama kayak kamu kerja. Apa sih fungsi? Kamu tahu apa sih pizza ya? Donat. Jadi berarti kau bisa bikin donat. Oke. Kau bisa bikin donat kenapa? Karena tahu ilmunya dan kau punya kemampuannya. Kau jadi donat. Kalau aku kan, Saro bikin donat. Bagi aku Saro, bagi kau? Kenapa mudah? Karena kau tahu ilmu. Di Melia, kenapa lah susahnya bagi aku? Kenapa? Jadi sebenarnya deh, di Melia nggak ada yang sulit, asal tahu ilmunya. Jadi kalau ada nanti jalan di Melia, apa susahnya? Bukan susah, ilmunya aja belum ada kamu punya. Apa fungsi mentor? Nanya, Pak, ini nggak? Jadi nggak ada, pasti nemu deh. Kamu kalau naik sepeda pertama kali nih, baru sepeda nih, dibeli sepeda. Nah, ada sepeda, baru pertama kali nih. Gampang apa susah? Susah. Betul nggak? Nyampak nggak? Tapi lama-lama? Dicoba nggak? Jatuh nggak? Ya ada itu jatuh. Coba lagi nggak? Coba kalau mau susah sekali, berhenti lah. Taruh. Mau sampai kapan tuh? Jadi sebenarnya logika kayak gitu simpel. Masuk akal? Sama kayak kamu di Melia pernah. Pasti kamu mikir, bisa dah aku bisa. Pasti, nggak mungkin enggak. Kuncinya satu, mau belajar nggak? Mau belajar ilmunya nggak? Tingkatin kemampuan diri. Ya, nanti ilmunya nanti belajar sama Mbak Selfie. Pertama, kenapa sih harus sukses dalam hidup? Kamu harus ngerti. Karena ada orang yang udah kerja bertahun-tahun dan dia betahnya di sana. Padahal dia tahu hidupnya nggak berubah. Kalau kakak sebutnya tau apa? Itu namanya jebakan Batman, jebakan gaji. Gaji itu adalah uang sogok untuk kau melupai mimpi kau. Gaji itu uang sogok buat kau melupai mimpi kau. Karena kau tidak sadar, udah 3 tahun bekerja. Pertanyaannya, udah punya rumah? Udah punya mobil? Punya kebebasan waktu gak untuk bisa lari kemana-mana tanpa kau diikat di situ? Makanya bilang itu adalah ngikat. Nah, kenapa kau belum terpikir untuk sukses? Karena tidak pernah ada orang yang membuka pola pikir kau kenapa dalam hidup itu harus sukses. Bagi kau, yang penting baca hidup, yang penting baca dapat gaji. Kenapa? Karena belum ada yang pernah ngomong sama kau soal
Kenapa kau harus sukses dalam hidup? Kau ada alasannya kenapa? Simpel aja. Karena kau sudah berjuang. Karena orang tua kau sudah berjuang. Maka kau harus sukses. Oke. Oh, no. Dari kecil orang tua kerja nggak? Nyari duit kan? Demi siapa? Demi anak. Lalu ketika anaknya kerja, anaknya cuma buat nyari makan buat dirinya dewe. Ada yang salah. Padahal kalau dihitung itu duit orang tua ngebesarin kita sampai sekarang, bisa tidak dipakai buat beli mobil, berangkat haji? Bisa. Kenapa dia relain untuk demi anaknya? Terus kenapa kau tidak berpikir untuk balas? Karena kau dijebak, digaji. Berarti karena dipanjang lah, kalau itu ilmu paradigma. Jadi itu dulu deh pemahaman. Jadi kau harus ngerti bahwa kenapa sih aku harus sukses dalam hidup. Lalu kenapa suksesnya harus dari Melia? Emang kerjaan lain nggak ada Pak? Kenapa harus Melia? Itu ilmu-ilmunya pemahamannya. Nah, pemahaman itu yang kau pakai untuk mempengaruhi orang lain. Nanti belajar. Lalu kemampuan apa aja kayak kamu punya yang harus kau miliki pertama. Nanti ada namanya 5HD, 5 hal dasar. Jadi kau harus kuasai 5 hal dasar Melia. Nanti belajar. Lalu yang kedua adalah kau harus belajar bagaimana cara prospek itu menjelaskan. Oke. Yang ketiga adalah bagaimana cara membina itu deh, karena kau nanti punya tim, kau harus tahu bagaimana cara ngajarin tim kau. Udah cuma ini dong, 3 kemampuan yang harus punya. Jelas? Paham ya? Nah ini yang ketiga. Jadi pertama harus konsep, kedua database, keempat ilmu dan kemampuan. Yang keempat adalah rutinitas atau tindakan. Rutinitas sama kayak kamu kerja tiap hari ya. Itu namanya rutinitas. Rutinitas tuh yang dijalankan setiap hari. Di Mele pun ada yang harus dijalani tiap hari. Apa aja? Satu adalah prospek atau mengundang. Ini poin pertama. Jadi kerjaan kamu tiap hari apa? Promosi, ngundang teman hadir biar dibantuin sama Mbak Selfie. Kalau udah bisa sendiri, ya sendiri aja prospeknya. Tapi kalau belum bisa, undang. Waktunya kapan Kak? Terserah. Yang penting dikerja. Kak aku nggak bisa offline, online. Kak aku nggak bisa datang, yang penting kawannya datang nemuin Mbak Selfie. Nanti Mbak Selfie menjelasin. Oke? Saya tanya, kamu kalau datang ke tempat kerja jam berapa? Jam 8? 7? Hah? Subuh? Sampai jam? Selesai gawean. Sampai jam berapa gawean? Biasa. Jam 3.4. Jam 3.4. Jangan subuh, jam 5, 4 subuh. Dan itu kalau udah jalan 3 tahun. Tidak, beda-beda. Kemarin masih jam 6. Oke. Sekarang baru. Itu namanya luar biasa. Dari jam 4 subuh, benar? Itu rutinitas tak namanya? Ngapain di situ? Bikin kue, apa? Betul ya? Kan bukan dulu main handphone kan? Itu beda sama. Tapi Melia tidak batasi Anda dengan waktu, terserah. Yang penting jalani. Karena ketika kau ada prospek, tidak mengundang, paham nggak? Tidak jalani bisnis ini, ya sama baik kau kayak datang ke kantor tapi main HP, nggak ada, nggak kerja, nyambung. Ini yang pertama. Yang kedua adalah belajar. Jadi tiap hari ngapain? Belajar. Ketemu Mbak Selfie, belajar hal baru. Mbak, apa yang aku belum tahu, tolong ajarin. Ayo Mbak, apa yang Mbak aku belum tahu, yuk Mbak ajarin. Jadi harus kayak gitu deh. Apa yang Mbak ajarin yuk. Jadi tiap hari. Mbak, Kak, udah sempat ketemu Mbak Selfie, telepon malam-malam jam 10. Halo Mbak Selfie, apa kabar? Mbak, aku hari ini belum belajar apa-apa. Oh enggak? Oke, aku udah belum belajar apa-apa. Ajarin Mbak.
Itu harus ada. Kenapa? Karena ilmu kau harus bertambah. Nah, banyak loh ilmu yang nak dipelajari. Yang kedua, bisa jadi kok, Kak, Mbak, apa yang harus aku latih dari diri aku biar aku layak untuk sholat? Itu namanya belajar. Yes? Sama kayak kamu kan sebenarnya sambil bekerja sambil belajar ya. Salah. Sama kayak gini juga. Nanti pada saat kamu jalani kan pasti gimana sih cara mengundang orang biar mau datang. Gagal tanya, Pak, gimana sih cara mengundang orang? Oh, coba lagi. Dengan yang belajar sambil berjuang, sambil bertindak. Itu loh nih, setiap hari belajar di rumah, nonton YouTube tentang Melia, itu belajar. Oke? Dan itu gak ada yang nyuruh ya. Kenapa nggak ada yang nyuruh? Karena kamu bukan karyawan di sini. Kamu adalah pembisnis. Kita ini sama ya. Jadi jangan bilang kakak ini ini atasan. Enggak, bukan atasan. Saya member Melia. Kebetulan duluan. Sama, tapi kita berempat member semua. Tapi kakak duluan. Insya Allah kalau kakak duluan lebih ngerti cara jalan. Kakak bisa ngajarin kamu. Itu doang bedanya. Jelas? Oke. Lalu yang ketiga adalah hadir di pertemuan seperti ini sebenarnya. Atau misalnya kamu lagi sempat ada kosong training, nanti semoga saja tercipta sharing di sini kan, HS ini. Itu kan cita-cita. Ya dah. Kita bikin sharing di sini. Kalau ada trainingnya di Palembang misalnya. Gitu. Nah, jadi ikut atau hadir datang ke base camp. Apa tujuan Kak datang ke sini? Sebenarnya walaupun Kak, tapi aku datang sini udah bawa kawan. Enggak apa, habis kerja main sini sekedar untuk ketemu aja kan nambah keyakinan. Ya mau enggak? Menjaga lingkungan tadi yang aku bilang, menjaga lingkungan positif. Benar? Kan kalau masuk kan kalau sering datang kalau sering datang ke sini bagus enggak? Lingkungan kamu. Bagus enggak? Bagus. Coba kalau kamu sering datang sini, pasti bagus lingkungan kamu. Datang sini ketemu Mbak Selfie. Ngapain? Enggak kate, Mbak. Datang, Mbak ya. Ngapa? Enggak kate. Kata Kak Reza, ada pertemuan, datanglah saya. Mana kawannya? Nah, itu dia kayaknya jadi masalah. Gimana Kak cara ngajak kawan? Dapat ilmu lagi dah. Nah, gitu. Jadi, inilah rutinitas Melia cuma 3. Jadi yang harus kamu lakukan tiap hari apa? Kalau nggak prospek orang, promosi orang, undang orang, belajar, sama datang ke pertemuan untuk sekedar untuk nambah keyakinan. Nah, Kak ada sempat datang Kak lewat telepon, itu termasuk hadir pertemuan. Ikut Zoom, itu juga pertemuan nggak? Pertemuan tuh nggak mesti harus tatap mata. Pertemuan itu adalah berinteraksinya 2 orang. Nah, berarti lewat telepon interaksi ya. Nah, itu juga termasuk. Jadi kalau udah sempat lewat telepon, karena penting deh. Jadi dengan kayak gitu kok keyakinan ada. Namanya juga yakin ini kan itu turun deh, sama kayak iman. Iman tuh apa kan? Yakin ya. Yang namanya gini, gimana deh cara menjaga keimanan itu dengan Islam? Ceramah, dengerin ceramah, bener juga Ustaz itu. Siapa Ustaz itu? Mentor ya? Wah, bener juga Ustaz itu. Yo, jadi kan salah satu menjaga kita dari setan gitu. Bro, kita sholat Jumat tiap minggu kan? Tujuannya apa? Nambah iman walaupun kita tidur loh. Apa kata Ustaz tadi? Yang pertama, yang kedua bergawan sama orang-orang yang soleh. Itu dalam hidup harus banyak bersyukur. Oh iya, benar juga. Berkawan sama orang yang paham? Itu cara menjaga iman. Jadi dengan hadir ke pertemuan, apa tujuannya? Kayak hari ini, kan kamu dengar ceramah dari aku. Hadirin yang dirahmati Allah SWT. Kan secara dalam sini kamu dengar ceramah. Enggak? Dengan kamu sering ngobrol sama Selfie, sama mentor-mentor yang lain, sama Depo lainnya, apa tujuannya? Berkumpul sama orang-orang yang positif. Jelas? Sama aja sebenarnya, konsepnya sama aja luar sana. Ngerti? Paham ya? Nah ini iman kalau kakak, ini dulu yang harus kamu fokusin. Nggak usah duit-duit, nak masuk nak tidak lagi urusan matlah sana. Yang penting tiap hari, pokoknya 3 bulan ini ngerti website,
Oke, yang kedua adalah database. Harus punya database yang rapi. Oke, aku harus punya data nama dan harus terus ditambah. Dan mulai lakukan nambah ilmu, nambah kemampuan, dan lakukan rutinitas. Paham nggak? Ya udah prospek aja, undang kawan. Jangan peduli nih orang gabung apa tidak. Yang penting kalau tuh orang sampai datang berarti kau udah berhasil. Yes, tapi karena soal gabung tak gabung Tuhan urusan kau deh. Itu rezeki itu Tuhan yang atur. Yang penting tugas kau gimana caranya tuh orang harus bisa dijelasin. Tapi kalau tuh orang udah dijelasin tidak mau, tidak bisa. Nih, kita maafin ini salah satu cara Tuhan kasih rezeki. Siapa yang diajak sampai yang gabung? Kamu nih kan tidak diajak. Bingung nggak? Cara Tuhan kenapa kamu? Terus kalau kawan kamu udah gabung, harusnya kan kamu melo. Kawan aku beda gabung, nggak usah gabung deh. Kan itu harusnya. Terus kenapa kamu gabung? Kan ini kan aneh. Kan biasa kalau di Palembang tuh, biasa sih itu. Ini tidak lucu, ini balik-balik. Kayak ngajak tak gabung, kamu yang gabung, nah lucu-lucu. Nah, siapa yang atur? Udah Tuhan siapa yang atur? Karena deh kita itu ya, kalau kakak, pengalaman kakak, nyari orang yang gabung itu sama kayak kita nyari joker di kartu. Tahu kartu nggak? Oke, ada jokernya. Kamu tahu kartu nggak? Oke, ada jokernya. Berapa coba kartu? 50 berapa? Ada 54 ya, 57 ya. Oke, jokernya ada 2. Kan emailnya butuh berapa orang? 2 kan? Ada jokernya nih. Kalau kakak coba kakak taruh sini. Oke, kapan dapat joker? Di mana? Sorry, di mana jokernya? Kak taruh sini, kak tutup nih. Tebel nih, kak tutup. Oke, di mana jokernya? Tahu? Tahu enggak? Yang tahu siapa? Tuhan. Biar tahu gimana? Biar tahu gimana? Biar tahu jokernya di mana? Ya, buka. Oh, buka. Oke. Buka, oke. Oh, buka. Dah tuh kartu ke-20, 6 joker. Oke. Berarti kesimpulannya kapan kau dapat joker? Pada saat kau mulai satu persatu kau buka. Nah itu lihat prospek. Jadi pada saat kau database ada 100 mulai kau aja situ-situ. Nggak tahu deh yang berapa bakal gabung. Yang penting selama kau terus buka pasti dapat joker. Sama kayak promosi. Selama terus promosi pasti dapat joker. Pasti. Yang penting promosi terus. Coba kalau baru buka sih kok. Tuh kan bukan joker ah. Capek aku kan ngoceh sepanjangan. Baru sih kok dibuka. Harusnya kan buka kedua. Buka ke 3, buka ke ini tidak baru sih kok. Susah salah kan. Aku ngomong susah. Aku buka sih kok. Langsung ngomong langsung ngoceh. Nah itu yang gagal. Padahal dari satu orang itu, kalau orang bisnis manapun deh, ketika ditolak dia belajar. Misalnya kau punya toko baju, udah datang nih orangnya lihat baju tapi tidak jadi beli. Ada masalah nggak? Kalau orang bisnis beneran ya, dia akan belajar dari pengalaman. Kenapa nih orang tolak? Oh, mungkin pelayanannya kurang bagus. Oh mungkin letaknya kurang bagus. Oh mungkin dia akan memperbaiki diri. Biar orang kedua ada kemungkinan beli, orang ketiga, keempat, kayak gitu konsepnya. Makanya kakak ajarin kamu adalah konsep berbis. Jangan otak duit. Kalau ada orang kalau dari awal otaknya otak duit, saya kecewa. Nih dari awal ketika dia gabung awal. Kalau otaknya langsung duit, pasti kecewa. Kenapa? Karena dia berharap sesuatu yang tidak dia pahami. Sama kayak orang main judi. Orang judi itu menang kalah tetap kecewa. Karena pas dia menang pasti kalah. Pernah kan? Main judi? Jelas ya? Orang main judi deh, mau kalah mau menang, kecewa. Kenapa? Uang judi itu udah apa? Uang judi itu berharap duit tanpa tahu apa-apa. Kan uang judi naruh duit. Tahu ilmunya? Ini dia cuma naruh aja deh. Nah sama kayak member Melia. Kalau otaknya tak duit, dia gabung Melia, hanya berharap aja. Gabung ya? Kalau dia kayu. Nggak baca mau kira main judi. Kan
penting ya, ini harus kau pahami dulu ilmunya, dasarnya apa, pelajarin dulu, oh gini. Banget.